Selamat hari Minggu teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini agak berbeda karena kami dari DPAR baru pertama kali menayangkan ibadah untuk remaja. Saya berharap kalian dengan sukacita mengikuti ibadah remaja pada saat ini. Saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Paman Krista. Paman Krista yang akan bersama-sama dengan kita untuk beribadah pada minggu ini. Baik, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, dan jangan lupa siapkan senyum dan hati yang penuh dengan sukacita. Kita akan mengawali ibadah remaja dengan kita menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Mari dengan penuh sukacita dan jangan lupa sekali lagi senyum. Kita menyanyikan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat hari Minggu anak-anakku sekalian. Pada saat ini kita akan memasuki ibadah Minggu Palma. Ibadah Minggu Palma adalah ibadah pada hari Minggu, persis sebelum kita memperingati Jumat Agung maupun Minggu Paskah. Nah, bacaan kita pada saat ini kita ambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Nanti teman kalian akan membacakan bagi kita semua. Baik, sebelum kita membaca, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, sebab di tengah-tengah bencana global, maraknya penyakit corona pada saat ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk belajar tentang sabda firman-Mu yang memberi kekuatan dan harapan kepada kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami, berikan hikmat makrifat kepada kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan melalui sabda itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan sabda Tuhan oleh teman kalian ini. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu,
Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin. Anak-anakku sekalian, di dalam bacaan kita tadi, kita melihat gambaran yang luar biasa. Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem. Dia berangkat dari sebuah tempat yang dekat, yaitu kota Betfage. Letaknya ada di sisi timur kota Yerusalem, dekat dengan Bukit Zaitun. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kota, mengendarai keledai betina, orang-orang dengan penuh sukacita dan harapan menyambut kedatangannya. Mereka melambai-lambaikan pohon palma. Mereka teringat akan raja besar mereka. Mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana. Kenapa? Sebab itu adalah teriakan menyambut raja yang datang dari peperangan dan menang. Hosana artinya selamatkanlah kami. Hosana kata dasarnya adalah selamat. Mereka berharap bahwa raja yang datang itu akan menyelamatkan mereka. Kalau di Jawa bukan Hosana, terlalu jauh. Hosini. Ya, tapi bukan itu ya. Yang disebutkan mereka Hosana. Nah, artinya apa? Mereka menyambut dengan harapan yang besar. Tuhan Yesus disamakan dengan raja besar mereka di masa lalu. 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ada seorang raja besar yang diurapi oleh Tuhan sendiri bernama Daud. Dialah yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan bermacam-macam bangsa lain. Ada bangsa Filistin, ada bangsa Amalek, dan seterusnya. Nah, Yesus juga demikian. Diharapkan oleh mereka bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari penindasan bangsa Romawi. Makanya mereka dengan penuh harapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus, menggunakan lambaian daun palma. Biasanya dalam tradisi Yahudi, mereka bukan hanya melambaikan daun palma. Daun palma satu
satu batang daun palma ditambah dengan 2 batang daun atau tangkai gandarusa dan 3 batang daun pohon yang lain. Paman lupa namanya. Pohon apa ya namanya ya? Pohon apa, trimpel atau apa ya? Nah, tapi semua dipakai untuk menyambut kedatangan sang raja. Ada harapan besar, sama juga seperti kita. Kita sekarang berharap kita ini dibebaskan dari penindasan yang abadi. Penindasan apa? Penindasan dosa terhadap umat manusia. Penindasan apa lagi? Dosa itu menimbulkan pertengkaran, menimbulkan ketidakdamaian, menimbulkan penderitaan. Nah, sekarang kita semua berharap kepada Tuhan supaya negeri kita, supaya dunia ini juga dibebaskan dari wabah yang tersebar karena virus yang namanya COVID-19. Virus itu tidak pandang bulu, dia tidak memandang agama. Orang yang agamanya Kristen, orang yang agamanya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat kepercayaan, Katolik, Zoroaster, dan macam-macam, semua dijangkiti oleh virus itu. Makanya sekarang kita beribadah di rumah supaya kita terhindar dari penularan dan kita menghindarkan diri dari menulari orang lain. Supaya apa? Supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tetapi sehat itu datangnya dari Allah. Sehat itu datangnya dari Tuhan. Maka kita harus memelihara, merawat kesehatan itu. Kepada Tuhan saja kita berharap. Kepada Tuhan saja kita memohon supaya Ia membebaskan kita dari semua penderitaan ini. Supaya kita kembali dapat berelasi, berhubungan, bermain, belajar dengan bebas. Dan dalam kebebasan itu kita tetap menjalankan cinta kasih seperti Tuhan Yesus yang mau mendatangi orang-orang di Yerusalem. Ketika para murid takut masuk Yerusalem, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk memberikan harapan. Dan jangan pernah kita kehilangan harapan. Karena apa? Tuhan senantiasa menyertai kamu, menyertai paman, menyertai orang tua kita. Oleh karena itu, sambutlah kedatangannya, sebab Dia sudah mau memberikan dirinya, memberikan cintanya, memberikan kasihnya kepada paman, kamu, dan kita semua. Tuhan memberkati, karena Tuhan menyayangi kita semua. Amin. Nah, anak-anakku sekalian,
demikian tadi kisah tentang Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem untuk memberikan harapan bagi mereka, dan sekarang memberi harapan bagi kita. Maka kita akan menyambut dengan sukacita, kita akan menyambut dengan gembira sambil kita menyanyikan lagu hati yang gembira adalah obat. Kenapa begitu? Karena hati yang gembira itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Kita akan menyanyi, dan sambil menyanyi kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua kalian, lalu orang tua kalian yang akan menyerahkan kepada gereja masing-masing. Baik, mari dengan gembira kita menyanyikan hati yang gembira adalah obat. Selamat bergembira anak-anakku sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita mendoakan sesama kita, kita mendoakan kawan-kawan kita mendoakan orang tua kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, terima kasih pada saat ini Engkau telah menemani kami, mendampingi kami di dalam ibadah anak dan remaja. Dan di tengah-tengah ibadah Minggu Palma ini, kami teringat akan om-om kami, tante-tante kami, kakak-kakak kami yang saat ini bekerja di bidang kesehatan. Mereka berjuang untuk membela kami melawan virus corona, dan mereka juga memiliki risiko untuk terjangkit virus itu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka. Kami mohon Tuhan membantu mereka, menggembirakan hati mereka, meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka supaya mereka tidak terinfeksi oleh COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang berjuang demi kemanusiaan. Kami juga mendoakan mereka yang berjuang sebagai para relawan yang mencoba untuk membantu masyarakat supaya masyarakat tidak terjangkit penyakit yang mematikan ini. Kami serahkan para relawan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan
orang tua kami, mereka yang melindungi kami, mereka yang menemani kami, mereka yang bekerja tetapi sekarang mereka tidak bisa bekerja dengan baik karena wabah ini menjalar di mana-mana. Biarlah Tuhan percikkan kegembiraan pada hati orang tua kami, sehingga mereka sabar dan tabah untuk menemani kami beribadah, bermain, belajar di rumah kami masing-masing. Kami juga mendoakan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, mungkin sedang sedih hatinya. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan gembirakan dan Tuhan sembuhkan mereka, sehingga kami merasakan bahwa Tuhan sungguh dekat dengan kami. Itulah ya Tuhan doa kami pada ibadah Minggu Palma ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, demikian ibadah Minggu Palma ini. Tetap gembirakan hati kalian, hibur Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Pak Lek, Bule, Pak De, Bude, kalau mungkin ada eyang di rumah, kita hibur mereka. Dan jangan nakal, jangan mengganggu yang lain, supaya tidak ada kesedihan. Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan senang hati